Bismillah, hari ini saya mau presentasi. Nama saya Agogon dari kelompok Gonta-Ganti HP. Ya, jadi biar lebih ini ya, lebih simple videonya, saya bikin dalam format Errol, langsung presentasi kayak gini. Teman-teman bisa simak juga layar dari laptop ini pas saya presentasi seperti apa, biar kelihatan ya poin-poin yang saya bahas di video kali ini. Jadi latar belakang dulu, saya sebetulnya sudah pakai macOS mungkin full ya sejak tahun 2022. Jadi saya tuh nggak terlalu ngikutin lagi speknya Intel atau AMD ya, tapi dari tahun lalu saya punya backup laptop Tecno juga, yaitu MegaBook K16S, sering dipakai buat anak ngerjain tugasnya, tugas Paint ya, Microsoft Paint 3D, buat gambar tugas sekolah, dan juga buat keperluan beberapa hal lain. K16S tadi masih kuat dipakai buat ngedit dan juga render video-video simple kayak unboxing yang satu roll doang. Cuma kalau dipakai main e-football berat bos, patah-patah banget. Keluhan terbesar saya sebetulnya di layout keyboardnya ya, kan dia punya numeric pad tuh. Saya kalau ngetik malah sering nyari huruf itu meleset atau typo ya, tapi bakal berguna justru buat mereka yang butuh layar besar dan juga input data ya, banyak angka. Nah, kalau buat saya, ternyata Tecno Megabook T14R ini yang lebih cocok dan bikin saya betah banget. Alasannya kenapa? Bentar, saya lipat dulu laptopnya, lalu saya angkat dengan satu tangan doang. Iya, karena ini ringan banget ya. 999 gram, di mana spek pesaing lain kebanyakan masih di 1,2 kilo atau bahkan 1,4 kilo. Saya buka lagi laptopnya dengan satu tangan saja, masih ngangkat memang ya karena ringan banget yang bagian bawahnya, tapi bisa kok, si hinge-nya kuat dan juga ada fingerprint scanner buat nge-unlock si laptopnya. Kemudian, yang bikin saya betah adalah layarnya yang matte alias non-reflektif. Jadi kalau kerja di mobil, di bagasi mobil saya sering kerja, itu enak nggak silau dari pantulan cahaya di layarnya. Kalau ngafe outdoor juga harusnya masih aman, dan ini powerhouse-nya kuat ya, buat ngedit video dengan dua layer kayak waktu unboxing laptop ini, atau unboxing Tecno Spark Go 3, itu semua saya edit di laptop ini dan kuat-kuat aja. Lancar banget, cut and trim, kemudian editing beberapa hal juga, geser-geser, tambahin teks, tambahin efek, filter, nggak ada masalah ya. Saya pakai Wondershare Filmora buat ngeditnya. Kemudian dipakai render juga cepat, nggak banyak makan baterai. Lalu apakah ini tandanya saya bakal balik ke Windows? Rasanya demi alasan security sih enggak ya, terutama karena saya maintain akun YouTube. Tapi kalau macOS saya double dengan laptop Windows yang ringan banget kayak gini, enak buat diajak pergi-pergi, praktis gitu ya, buat dibawa-bawa, mudah-mudahan jadi lebih produktif. Di saat saya butuh lanjutin ngedit atau lanjutin ngetik di luar rumah, ini emang jadi solusi banget karena ringan, tinggal saya bawa masukin ke tote bag, dikelek kalau kata orang Sunda ya, dijinjing di pundak, udah tinggal nyetir, bawa nyetir, kemudian di tempat tujuan, misalkan di parkiran sekolah, saya bisa lanjut ngetik, lanjut ngedit, atau di bagasi mobil gitu ya. Enak banget kok buat working mobile kayak gitu dengan laptop seringan ini. Betul, kata kuncinya atau nilai jual utamanya memang masalah bobot ya. Laptop ini asli ringan banget, teringan yang pernah saya coba sejauh ini, dan buat dipakai kerja office mah harusnya aman banget. Kalau saya sendiri malah cuma pakai Google Docs ya. Google Docs, Google Sheets, Google Slides, termasuk ini slide yang saya pakai buat presentasi ini dari Google Slides. Iya, karena laptop ini kan tadi saya bilang buat video editing bahkan rendering aja kuat dengan RAM 16 GB dan prosesornya pakai Intel Core i5 1334U, ini 10 cores ya, 10 cores dengan 12 threads dan maksimal clock speed-nya 4,6 GHz. Yang jelas aman buat saya karena sudah dipakai ngedit beberapa video kerjaan saya, buat shorts, buat video panjang, sudah dikerjakan di laptop ini dan aman-aman saja. Layarnya pun 100% sRGB, saya nggak ngerasa ada perbedaan warna dibandingkan monitor kerja saya di meja. Untuk grafis, ini memang masih pakai Intel Iris Xe Graphics alias integrated ya, tidak dedicated ke laptop-laptop gaming, dan waktu saya pakai buat main eFootball juga itu jadi satu hambatan. Karena VRAM-nya minimal eFootball itu 6 GB yang dari Konami ya, eFootball. Sementara dia cuma punya 4 GB, integrated pula. Jadinya pas main eFootball masih playable sebetulnya, tapi belum sampai taraf enjoyable yang smooth banget.
Nah, saya akan banyak lihat ke layar, nyontek ya, karena ini ada data-data yang saya kumpulkan selama melakukan tes untuk render video di berbagai skenario di laptop ini, di mana videonya adalah video unboxing laptop ini sendiri dengan dua roll Full HD 30 fps dan outputnya sama ya, Full HD 30 fps juga. Total durasi 11,5 menit. Di skenario awal, saya pakai kondisi default dicolok listrik dengan performa balance ya, settingan defaultnya, dan bisa render video tersebut dalam waktu hanya 4 menit 7 detik. Kemudian saya tingkatkan ke mode performance, suara kipasnya makin kedengaran, dan waktu rendernya makin singkat di 3 menit 44 detik saja. Jadi ngaruh ya mode performance ini. Kemudian saya coba dengan baterai saja dan di mode power saving. Waktu yang dibutuhkan buat render video yang sama itu 6 menit 12 detik lebih panjang dengan menghabiskan baterai sekitar 4% ya, turun baterainya. Kemudian di mode battery ini saya pakai mode performance juga yang paling kencang biar kipasnya nyala semua, ternyata masih lebih lambat dibandingkan waktu colok listrik di mode balance ya. Butuh waktu 4 menit 57 detik buat render video yang sama dan menghabiskan baterai 6%. Lebih boros sedikit tapi lebih cepat ya. Kalau menurut saya segini masih oke, ketika tidak colok listrik pun performanya buat render masih bisa, masih masuk dalam tahap apa ya, acceptable lah segitu, nggak sampai 5 menit dengan mode performance. Ya dipakai buat ngabisin croissant atau ngabisin americano kamu juga kayaknya udah selesai tuh render segitu kan. Dan kalau buat video yang lebih ringan lagi, unboxing Tecno Spark Go 3 itu 10 menit ya, 2 roll Full HD 30 fps dengan output yang sama, dengan tanpa colok listrik, pakai baterai doang, di mode performance menghasilkan waktu render 4 menit 35 detik saja. Segitu sih udah kenceng lah ya buat laptop zaman sekarang. Dan ini dipakai ngetik enak, layout keyboardnya standar, saya nggak sering typo. Kemudian size dan spacingnya juga cukup banget, key travelnya ada, dan tidak berisik ya si tombol-tombolnya. Nggak terlalu clicky memang, feedbacknya ada, tapi buat saya ngetik udah enak. Soal suhu gimana? Panas nggak? Rasanya buat render dan edit video ini masih lumayan ya, hangat-hangat doang karena heatsinknya udah lumayan banget. Ada di daerah lid dan juga ke bawah, jadi kalau lagi render usahain di meja aja ya, jangan di pangku. Karena ya mau gimana pun pasti ada panas yang dibuang kan, kipasnya tuh kedengeran berputar cepat. Tapi so far masih aman, jadi nggak sampai throttling, nggak bikin render jadi tersendat-sendat, masih di bawah 5 menit. Cuma harus diakui, telinga saya jadi akrab lagi nih sama bunyi kipas di sebuah laptop. Terus buat multimedia gimana? Buat hiburan, untuk audio ini udah enak ya. Si bottom fairing speakernya enak di telinga, tidak cempreng, bassnya ada, powernya cukup banget. Rasio layarnya juga kan golden ratio ya, 16:10 dengan finishing yang matte, membuatnya sedap dipandang mata. Kemudian kalau main game, Angry Bird mah lancar kok ya. Kalau eFootball tadi udah saya jelasin kayak gimana. Nah, yang saya highlight di video kali ini adalah masalah ports-nya juga kan, lengkap nih. Buat kamu yang suka presentasi, colok proyektor, atau colok layar kedua buat ngoding misalkan, ini juga sudah disediakan port HDMI alias HDMI dedicated juga. Kemudian dapat dua port Type-C 3.2 full ya kemampuannya, jadi bisa buat ngecas juga, portnya bisa buat display output juga. Kemudian masih tetap ada port Type E buat colok peripheral jadul. Ya, keyboard dan mouse tuh banyak yang masih dongle-nya Type A dan ini masih tetap punya, jadi mantap lah. Dan yang tak kalah penting buat konten kreator adanya jack audio 3,5 mm biar bisa colok headphone biar nggak delay kan yang berkabel. Dan memang buat saya ini butuh pembiasaan banget ya buat balik lagi ke Windows. Tapi Windows 11 ini walaupun sudah lama kan sudah berbenah juga. Udah banyak ya hal yang bisa dilakukan termasuk interconnectivity di keluarganya Transsion ya. Laptop ini bisa kamu lakukan screencast dari smartphone grupnya Transsion atau buat secondary screen ke tablet-tablet dari grupnya Transsion yang sudah pada 4G. Mungkin satu feedback utama yang harus saya berikan buat laptop ini adalah masalah touchpad-nya. Sedikit kurang solid dan kurang kesat gitu ya ketika dipakai buat ngedit video, di mana butuh akurasi tinggi, butuh kesat banget, dan butuh feel solid pas nge-touch dan bedain antara touch sama tap gitu ya. Saya simak di video unboxing, ada yang nyenggol-nyenggol, kok harganya mahal ya? Udah 11-12 sama brand-brand besar yang sudah lama main di dunia laptop. Tapi mungkin sekali lagi saya tegaskan, ini kelebihannya ada di portability-nya. Asli ringan banget. Kalau kamu mementingkan masalah bobot kayak saya yang males banget buat bawa laptop berat,
Ini bahkan lebih ringan dibandingkan bawa tablet besar 13 inci yang juga sekalian sama keyboard case-nya. Tambahan juga ini nggak malu-maluin karena looks-nya yang full metal, mewah banget kerasa dan slim juga. Mungkin kalau saya bisa kasih trik, kamu cek promo di tanggal kembar dan tanggal payday biasanya vouchernya gede-gede ya. Dan Tecno di official store-nya maupun official store yang lain yang jual banyak laptop itu biasanya bonusnya, diskon vouchernya gede-gede ya. Jadi manfaatin aja siapa tuh diskonnya sejuta di tanggal kembar atau di payday, gaskeun. Jadinya check out-nya di tanggal-tanggal di mana voucher atau promosinya lagi gede. Ya, dan presentasi saya sudah habis di situ. Jadi kesimpulannya, saya juga bingung sih karena saya masih hidup di dua alam, tapi kalau teman-teman butuh laptop Windows yang ringan banget, 1 kilogram kurang dengan harga yang nggak sampai nyebrang ke belasan juta, ini bisa dipertimbangkan ya. Cek saja produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi kalau kamu tertarik. Itu aja mungkin share pengalaman saya sekitar sepekan menggunakan Tecno Megabook T14R ini. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.